Rolling, rolling, rolling. Rolling in the deep. Mama, 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 mama. Cemilan itu apa? Apaan? Sebelum 10, sesudah 8. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Mukbang. Seneng lagi, balik lagi sama kalian. Dan hari ini, seperti kalian lihat, kita bakal mukbang donat. Gue pengen banget makan yang manis-manis. Sama ini ada kayak brioche loaf, isinya coklat ya, roti coklat lah ya. Ngapain sih gue like fancy banget ngomongnya brioche loaf. Tapi sebenarnya roti coklat. Dan ya pengen banget makan karena gue lagi pengen banget makan yang manis-manis. Dan seperti biasa, sambil mukbang kita bakal cerita kisah kriminal nyata. Dan hari ini ceritanya tentang kasus yang akhirnya terungkap gara-gara hanya sebuah selfie. Selfie or selfie. Selfie or selfie, alright. Tapi sebelum kita mulai cerita, gue mau coba dulu makanannya. Dan oke, where should I start? Coklat atau donat Simpson? Ini kayak donat Simpson banget sih. Donat Simpson? Apaan donat? Donat Simpson apaan? Kayak pembukaannya Simpson. Oh. Well, not really. Like Homer always loved this Jarang, type of donut. hampir nggak pernah nonton. Simpson, not a fan. Okay, I'll go with chocolate. Wow. Delicious. Chocolate always more delicious. Aduh, ini enak banget tapi. Kamu kalau donat lebih suka Dunkin' Donut atau Jeko? Jeko, Krispy Dunkin' Donut, Krispy Kreme ya? Jeko. Jeko. Aku suka yang ada crunchy dulu. Coklat crunchy kan. Coklat cereal. Aku paling suka Mas Dunkin' Donut yang double coklat gitu namanya. Yang rotinya coklat. 1 jam kemudian. Gelisnya coklat juga. Enggak. 2 jam kemudian. Bukan double coklat sih. Rotinya coklat, dalamnya coklat. 5 jam kemudian. Namanya apa ya? Enakan yang itu. Kalau menurut gua kayak it hits the spot. Enggak ah. Coklat lah lebih enak. Ini kayak makan gula doang. Enggak ada pahit-pahitnya gitu loh. Kalau coklat kan Ada pahit-pahitnya sih. Kalau kalian paling suka donat apa? Komen di bawah. Sebelum mulai ceritanya, cobain ini dulu roti coklatnya. Kenapa? Pengen nyobain. It's nice. Kelihatannya sih enak banget. Gempa bumi. Donatnya gelinding semua. Oh iya. Sorry. Enggak. Cuma jatuh doang. Semuanya ada. Kayak ada custardnya juga sedikit di dalamnya. Look at that. Wow. Wow. Ada kayak bau
Kok kayak bawa obat? Kan kayak bau orange kalau kata gua. Enggak. Hmm. Nah, Wow. kamu bilang custard ini orange maksudnya. Oh. Kayak ada essence orange gitu. Iya, makanya gue ciumnya bawa obat. I like it. Wow. Cerita hari ini terjadi di tahun 1997 di Cape Town di South Africa. Oh, Dan oke. terjadi pada ada satu couple namanya Celeste and Mornay. Aduh, susah ya namanya mereka. Mornay, I think. Ngomongnya kayaknya Mornay. Nama belakangnya Nurse, kayak suster. Oke. Celeste dan Mornay Nurse. Jadi mereka ada pasangan yang bahagia. Terus habis itu mereka lagi hamil nih. Pasangan cowok cewek atau Ya, cewek? Habis cowok namanya cewek. kayak- Celeste is the istri, sama Mornay is cowoknya, Oke. gitu. Terus nurse itu Nama belakangnya. yang cowok. Ya pokoknya nama keluarganya is Nurse, Makanya gitu gue loh. pikir itu cewek juga, men. No. Oke. Nah, si Celeste lagi hamil nih. Udah hamil gede di April itu, dan akhirnya mereka oke, kita ke dokter. Aduh, udah sakit gitu maksudnya. Au. Mereka ke dokter, suruh langsung ke rumah sakit. Karena anaknya udah mau keluar, dan ternyata sedikit kayak ada komplikasi gitu, atau kalau nggak susah, dan akhirnya si Celeste jadinya nggak melahirkan secara normal, jadinya akhirnya dia harus di C-section gitu, harus disesar. Harusnya ya otomatis setelah kalau misalnya lu dibedah sesar, ya lu harus tinggal di rumah sakitnya untuk beberapa hari dong, supaya lu bisa sembuh lagi gitu loh, sehat, supaya lebih sehat dan bisa balik ke rumah gitu. Jadinya ya udah, akhirnya mereka lahir anaknya cewek, dan mereka benar-benar senang banget, ini anak pertamanya mereka. Dan akhirnya mereka kasih nama Zephany Nurse gitu. Dan ya bagi kalian yang udah tahu, yang punya anak itu kan capek banget kan setelah segala prosesnya. Dan akhirnya di satu kamar itu si Celeste sama si Zephany ini tidur barengan berdua gitu. Dia tidurnya di ranjang bayi sendiri, si bayinya sama si Celeste tidur. Terus dia lihat si Celeste-nya, oh ini bayi gue lagi tidur, ya udah gue mendingan tidur juga soalnya capek banget gitu kan. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia dibangunin sama suster. Woi, dia kaget banget dong. Kenapa? Ini bayi lu di mana katanya? Terus dia bilang, apaan sih? Itu ya ada di sebelah, dia lagi tidur di situ, di ranjangnya dia. Terus habis itu susternya bilang, bayi lu nggak ada di sini. Si Celeste kaget banget kan. Ya bener aja, tadi dia ada di sini gitu, ada di sini. Akhirnya langsung kan itu satu rumah sakit semuanya langsung pada mencari si bayi ini kemana. Jangan-jangan lagi dipegang lah sama suster atau gimana. Dicari. Dan akhirnya setelah seharian dicari nggak ketemu tuh si bayinya di mana. Terus habis itu Celeste bilang, gue lihat nih ada satu suster sebelum gue tidur, gue lihat ada satu suster datang ke rumah, datang ke kamarnya dia gitu. Terus habis itu dia jelasin kan kira-kira orangnya nih mukanya kayak apa gitu. Terus semua suster yang lain pada bilang, kita nggak ada suster yang ciri-cirinya seperti itu gitu loh. Terus habis itu ditanyain semua pasien-pasien yang lain yang ada di tempat bersalin yang sama itu, di hospitalnya itu. Dan salah satu orang yang baru melahirkan juga, dia bilang, gue juga pernah lihat itu yang seperti ciri-ciri yang sudah dibilangin sama si Celeste. Dia bilang, iya tuh aneh banget itu soalnya susternya. Gue ingat banget gue lagi tidur, terus nggak sengaja gue bangun dan gue melihat si suster ini tiba-tiba udah ada di sebelah gue dan megang anak gue gitu. Terus habis itu dia sampai tanya, lu lagi ngapain? Lu ngapain megang anak gue? Terus habis itu dia, si susternya langsung bilang, oh enggak, ini anak lu tadi lagi nangis, jadi gue cuman pegangin aja, kasihan kan lu lagi tidur, jadi ya udah gue pegangin aja anak lu. Serem Terus banget, yaudah. kayak hantu tiba-tiba muncul. Iya, sebenarnya cerita hantu gitu. Tapi ya again dicari lagi, ada nggak orang-orang yang seperti orang yang ciri khasnya seperti itu, dan nggak ada.
Oke. Terus satu lagi yang polisi udah ketemu di rumah sakit itu adalah tiba-tiba kayak ada bantal gitu loh, kayak bantal di tempat yang nggak jelas, yang semestinya nggak ada bantal. Jadinya terus habis itu polisi mikir bahwa oh jangan-jangan ini orang memang sengaja ada di rumah sakit ini pura-pura jadi orang hamil gitu loh. Jadi Oh, dimasukin ke dalam bajunya dia, dan setelah dia keluar bawa bayi gitu, itu sih bantalnya dikeluarin, jadi kesannya dia udah keluar sendiri gitu loh, si bayinya prot dan ini anak gua, terus gua kabur Oke. gitu. Dan akhirnya hari demi hari dan akhirnya nggak ketemu, dan si Celeste sama si Mornay harus pulang kan ke rumah. Mereka tadinya udah happy banget, tadinya udah pikir oh iya gue bakalan pulang ke rumah bawa anak ini dan kita bakal hidup bahagia, dan ternyata dia pulang dengan tangan hampa. Sedih Nggak banget. ada siapa-siapa. Dan mereka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka tetap punya harapan bahwa mereka bakal ketemu sama anaknya. Sedih sekali. Makan dulu. Mau lagi yang coklat? Hah? Yakin kamu nggak mau yang coklat? Yeah, I don't really like the chocolate one. Oke. Gue mau yang ini aja lagi. Wow. Ah! Tumbang. Roboh. Hah? Minum. Minum. Kalau makan yang manis-manis langsung gatel ya. Tenggorokan. Na 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 na. Masih nggak tahu? Ya ilah. Lu sering banget tuh muter-muterin lagu. Lagu yang mana sih? Anak bayi keluar. Oh ya. Oh iya. Oh. Kan ceritanya tentang bayi hilang. Dan sekarang kita maju ke tahun 2009. Jadi di tahun 2009 ini akhirnya si Celeste sama si Mornay, kenapa gue selalu ngomongnya Mornay, udah punya anak lagi gitu loh. Mereka udah punya anak 3 lagi, tapi akhirnya gara-gara mungkin terlalu banyak kesedihan dan terlalu banyak luka kali ya, mereka akhirnya cerai gitu loh. Okay. Walaupun mereka cerai, tapi mereka selalu akan datang bersama, akan kumpul sebagai satu keluarga pada tanggal 30 April untuk hari ulang tahunnya si Zephany ini yang hilang gitu loh. Jadi ya memang katanya biasanya kayak gitu sih, bagi keluarga yang korbannya anaknya diambil sama orang tuh mungkin satu pengen let go, satu pengen oh gue masih tetap gitu. Jadinya banyak friction dan akhirnya biasanya banyak yang cerai gitu loh. Dan mereka termasuk salah satunya. Dan pada suatu hari tiba-tiba mereka dapat telepon, dan teleponnya bilang, I know about your daughter. gitu. Oh. Gua tahu tentang anak lo. Terus habis itu si orang yang ditelepon ini dia bilang, gua mau duit dari lo. Duitnya gue mau sekitar, kalau waktu pada saat itu kalau misalnya dihitung US dollar sekitar 70.000 US dollar. Terus dikasih tahu sama yang telepon ini, oke, lu bakal datang ke tempat A dan lu bakal dropin duitnya di sana, dan gue bakal kasih tahu anak lu ada di mana. Jadi ya udah dong, mereka kumpulin tuh duitnya semua gitu loh. Itu udah, tapi mereka juga kasih tahu polisi juga sih, supaya si polisi pada bisa ngeliatin di tempat mereka harus dropin duitnya ini. Setelah mereka ke sana dengan duitnya, mereka tunggu pada saat jam yang dikasih tahu sama si orang yang telepon ini, dan terus tiba-tiba kok orangnya nggak datang, nggak pernah ada yang datang. Apakah mereka tahu bahwa si polisi dihubungi atau gimana, nggak tahu juga. Tapi lu kebayang dong, kayak dia udah semangat bahwa oh bakal ada yang kasih tahu tentang anak gue, dan ternyata enggak gitu loh. Dan akhirnya si polisi mencoba untuk melihat siapa nih yang telepon gitu loh. Jadi sama mereka di trace nomor teleponnya, dan ternyata yang telepon adalah
tetangganya maminya si Celeste. Gitu. Jadi tetangganya ini tahu persis apa yang terjadi sama si keluarga ini gitu. Dan demi duit dia sengaja pengen, oh ya udah gue coba telepon siapa tahu gue bisa dapet duit, padahal dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi dengan si bayinya ini. Jahat banget sih. Iya, gila ya, orang-orang tuh bisa kepikiran kayak gitu loh buat duit. Gue juga pusing. Nah, sekarang kita fast forward lagi ke 2015. Di 2015 ini si Cassidy ini adalah anak keduanya si Celeste sama si Morning. Ya jadinya anak kedua, tapi ya jadinya sepertinya kesannya anak pertama gitu, soalnya kan si Zaphanie-nya hilang. Iya. Gitu. Nah si Celeste baru mau masuk ke high school gitu. Pas dia masuk high school itu, semua orang pada heboh. Soalnya mereka bilang, lu tuh adeknya, ada cewek di kelas yang lebih gede, 2 tahun lebih gede gitu loh. Lu adeknya dia. Si Cassidy bilang, enggak, gue gak punya saudara yang lebih gede gitu loh, cuman gue doang gitu. Terus semuanya pada bilang, harus ketemu. Ketemuan nih sama tuh cewek namanya Miss Shay gitu. Terus habis itu mereka berdua kayak, memang agak-agak mirip gitu loh mereka berdua. Tapi mereka juga kayak pertama kali ketemu tuh habis itu mereka langsung mikir, oh kayaknya cocok banget nih kita berdua gitu loh. Dan akhirnya mereka Kesalak kata. Emang kata mama nggak boleh makan sambil ngomong. Tahan dulu, baru ngomong. Satu lagi. Laparan. Tadi memang ya? Michelle. Ketemu sama Michelle. Oh iya, terus habis itu mereka ketemu dan mereka kayak, oh ya, cocok, ayo kita ngobrolnya cocok. Terus habis itu kita suka gayanya sama, suka make up, suka dandannya yang sama, dan akhirnya mereka jadi BFF, best friend forever gitu. Nah jadinya mereka suka kayak, oh ya kita suka belanja bareng, mereka suka kayak apa namanya, do their hairs, bantuin gitu apa supaya kelihatan lebih cantik gitu segala. Dan bahkan mereka kayak sengaja manggil satu sama lain kayak, oh little sis, hey big sis gitu loh. Soalnya semua orang yang ketemu sama mereka semua selalu pada bilang, kalian yakin kalian bukan saudara? Atau kalian ini sebenarnya apa kalian kembar gitu loh? Soalnya kalian mirip banget berdua gitu. Terus mereka selalu pada mungkin di kehidupan lainnya mungkin kita memang dulu saudara kali ya gitu. Jadi orang tuanya nggak pernah cerita ke Cassidy dia ada, mungkin ada cerita, tapi nggak kepikiran ya, maksudnya this is just another girl gitu. Sama sekali nggak ada terbesit apapun gitu. Nah mereka juga selain mereka suka make up berdua, mereka juga suka ambil selfie berdua gitu. Banyak tuh foto-fotonya mereka post di Facebook segala ini tuh gitu. Nah suatu saat si papinya si Cassidy sama maminya si Cassidy, which is Celeste, sama si Mornay, mereka denger bahwa oh ya nih ada anak satu yang katanya mirip banget sama lu gitu loh. Oh jika nih gue lihat fotonya gitu loh. Terus habis itu ditunjukin fotonya sama si Cassidy. Dan terus habis itu maminya pas lagi lihat langsung, bisa nggak kamu tanya satu hal aja ke dia? Begitu ditanyain satu hal itu, tiba-tiba sekolahnya didatengin sama pihak berwajib. Yang ditanyain adalah, kamu ulang tahunnya 30 April 1997, bukan? Terus habis itu si Michelle bilang, iya, kok lu tahu? What? Lu nge-stalk Facebook gue or whatever. Begitu maminya lihat, begitu si Celeste lihat fotonya, dia langsung mikir, aduh ini pasti anak gue. Mukanya mirip banget, umurnya pas gitu loh. Cocok banget, ini umur anak gue.
Begitu dia bilang kalau ulang tahunnya sama, dia langsung hubungin polisi. Dan habis itu ada pihak berwajib langsung datang ke sekolahnya. Terus habis itu bilang, hey Michelle, kamu nggak boleh pulang lagi ke rumah. Karena menurut kita, kamu dulu ini diculik. Dan orang tua kamu bukan orang tua kamu sebenarnya. Oh, oke. Terus si Michelle bilang, apaan? Aduh, my mom and dad, papi mami gue ini tuh mereka tuh baik banget gitu loh, nggak mungkin gitu loh mereka ngecolong gua, menculik gua gitu loh, nggak mungkin. Papinya namanya Michael, maminya namanya Lavona, dan mereka berdua tuh benar-benar pasangan yang benar-benar sayang banget sama anaknya gitu loh. Sama sekali nggak ada keraguan sama sekali di hatinya si Michelle bahwa dia adalah anaknya papi maminya. Sampai akhirnya si aparat-aparat yang berpolisi lah gitu, mereka semua bilang, oh ya gimana kalau kamu DNA testing aja gitu, lihat bahwa sebenarnya kamu ini anaknya siapa gitu loh. Terus habis itu dia saking 100% yakinnya bahwa gua ya anak papi mami gua gitu, apaan sih? Ya ambil aja DNA test gitu loh, gue yakin banget ini pasti bakal salah semuanya, ini cuman kayak crazy gitu loh. Terus habis itu waktu DNA testingnya keluar, dang, bener bahwa itu benar-benar 100% match, dia ini anaknya Celeste sama Mornay. Dan akhirnya Celeste sama Mornay benar-benar seneng banget kan, akhirnya selama ini 17 tahun 17 tahun dari anaknya lahir sampai akhirnya mereka ketemu sama anaknya lagi. Michelle-nya gimana? Nah, si Michelle-nya dia benar-benar kayak dia merasa kasihan sama keluarga ini gitu loh. Dia menyadari bahwa ini adalah suatu hal yang sangat amat traumatik gitu loh buat keluarga ini. Jadi dia pengen tetap bisa hangat, tetap bisa oh ya oke, I'll hug you and everything. Tapi di dalam hati dia kayak, gue punya papi mami gue sendiri gitu loh. What is this gitu. Dia masih susah untuk menerima itu gitu. Dia nggak bisa langsung instantly jatuh cinta sama keluarga ini yang baru, dimana dia sebenarnya happy gitu loh sama keluarganya dia sendiri. Pasti shock juga lah ya gitu. Shock banget. Dia bilang papi gue itu like it's a rock. Dia tuh seperti batunya gue gitu loh. Gue apapun yang terjadi dia pasti akan melindungi gue. Mama gue juga itu baik banget, dia selalu nggak pernah jahat sama gue, selalu melindungi gue, selalu pokoknya mami yang baik banget gitu loh. Dan akhirnya si papinya sama si maminya diwawancara sama polisi kan, dibilangin ini kalian ini punya anak dari mana, maksudnya lahirnya di mana, terus apa yang terjadi gitu. Terus waktu papinya ditanyain, papinya tuh bener-bener kelihatan bahwa dia nggak tahu sama sekali apa yang kenapa bisa begini gitu loh. Dia 100% yakin banget bahwa anaknya adalah anaknya. Terus habis itu ya akhirnya maminya yang ditanyain kan. Maminya ditanyain, "Oke, lu ngelahirin anak ini di mana?" Terus dia bilang lah di rumah sakit A gitu, tanggal segini. Terus habis itu waktu dicek catatannya di rumah sakitnya nggak ada tuh anak yang lahir pada tanggal itu, di situ maminya namanya ini nggak ada gitu. Terus habis itu dia bilang oke, setelah terbukti bahwa itu tuh nggak ada catatannya, dia akhirnya bilang bahwa ini memang anaknya bukan anak gua. Dia akhirnya mengakui bahwa Michelle bukan anak gua, tapi gua bukan penculiknya. Jadi dia bilang bahwa ada satu orang namanya Sylvia, dia bilang ke gua bahwa ini ada satu couple yang nggak mau punya anak ini gitu loh, anaknya lahir, mereka nggak mau ada urusan sama anak ini, lu mau nggak punya anak, ngurusin anak ini gitu. Jadi dikasih gitu. Terus ya udah akhirnya gua jagain anaknya, katanya kayak gitu. Tapi setelah mukanya dia ditunjukin kepada, inget kan waktu dia lagi lahiran tuh ada ibu-ibu lain yang melihat juga gitu loh, orang yang pegang anak. Padahal kayak nggak jelas itu beneran suster itu atau bukan. Setelah dilihat fotonya, si orang ini langsung bilang, iya, ini yang waktu itu pegang anak gua gitu. Jadi si Lavona ada di rumah sakit itu, bukan Sylvia.
Gitu. Kok gue merinding ya gitu, kayak hantu aja. Tiba-tiba muncul gitu. Kebayangnya. Deng deng. Lagi gendong anak. Tiba-tiba muncul di samping. Kayaknya lagi bangun. Ya gitu deh. So ya udah akhirnya dimasukin penjara tapi sebenarnya kasus ini bukan akhirnya happy sih. Karena si Michelle setelah dia udah mengenal keluarga si Celeste sama Mornay, dia melihat bahwa oh ya ini keluarganya udah hancur gitu loh, maksudnya udah kan mereka cerai juga gitu. Ini bukan suatu keluarga yang gue pengen masuk gitu loh. Gue pengen masih hidup sama keluarga gue yang gue selama ini mikir bahwa itu memang keluarga gue gitu loh. Jadi dia balik lagi untuk tinggal sama papinya si Michael. Dan dia bilang gue sampai merasa sebel sama keluarganya dia, keluarga aslinya. Karena dia bilang, oh ya kenapa lu mengambil mama gua gitu loh, kenapa ngambil ibu gua? Karena jadinya ibunya masuk bertahun-tahun di dalam penjara dan dia tetap masih ngunjungin ibunya setiap akhir minggu. Dia selalu ngunjungin 120 kilo penjaranya dari tempat dia tinggal, itu tuh hampir kayak Jakarta Bandung. Dia selalu pergi untuk ngurusin, untuk ngunjungin si maminya. Jadi dia sampai nulis buku tentang dua mami satu anak gitu, dan dia pokoknya bicara tentang semua apa yang terjadi sama dia emotionally gitu loh. Jadi walaupun dia biologically dia tuh anaknya dari keluarga A, dia tetap merasa bahwa dia bukan anaknya mereka. Gitu. Tapi ya memang sebenarnya yang bersalah maminya dia kan. Iya. Berarti dia pura-pura hamil gitu, masa suaminya pikir dia hamil terus katanya tiba-tiba dia keguguran, tapi dia nggak berani bilang ke suaminya. Jadi dia pura-pura dia masih hamil. Wow. Ya, Bisa ya, it's really sad. Ya mungkin benar-benar pengen punya anak kali atau gimana. Ya sampai ngambil anak orang. Iya, tapi ya sedih juga sih yang keluarga aslinya sih ya, maksudnya. Ya bukan salahnya mereka ya, justru yang kehilangan gitu. Iya. Tapi dengan penolakan dia pasti lebih dalam lagi sakitnya kan. Gila udah nunggu segitu lama. Mungkin mereka udah ngebayangin, oh kalau ketemu sama anak gue itu it's going to be perfect gitu. Anak gue bakal cinta sama gue. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti apa yang dibayangkan. Pretty sad. Ya udah deh guys, kayak gitu ceritanya. Semoga kalian enjoy cerita seperti ini, dan kalau kalian masih baru di sini, please subscribe, like, and comment. Maklum YouTuber baru. Ya kita senang banget ngobrol sama kalian di setiap komen-komen, kita selalu balesin. Dan hari ini kita mau shout out ke Alexi family. Thank you so much for all of your comment. Kita bener-bener appreciate kalian spend the time buat actually nulis komen-komen di video-video kita. Dan ya semoga video kita ini menghibur kalian di rumah, dan ya supaya kita tetap semangat. Kalian ya udah like, subscribe please. Just say hi. Alright, ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kayaknya kalau manis tuh agak susah ya ngabisinnya ya. Tapi kalau misalnya yang asin kayaknya gue lebih mendingan deh. Tapi kalau manis it is pretty sweet. Lagi gitu lagi.